Alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan sore hari ini. Atas izin Allah, atas karunia Allah, kita dapat kembali bersilaturahim di majelis ini, bertatap muka, bermuajah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena silaturahim merupakan syariat yang disampaikan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan silaturahim kita pada sore ini akan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Di kesempatan yang baik dalam silaturahim ini, yang pertama untuk kita semua, keluarga yang masih ada di dunia ini, mudah-mudahan semua diberikan sehat walafiat. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, Allah lindungi kita dari segala keburukan-keburukan, Allah mudahkan semua urusan-urusan. Kemudian Allah sampaikan kita pada kebahagiaan yang sempurna. Allah berikan hidayah di sisa kehidupan kita, agar senantiasa berada di jalan keselamatan, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Bil khusus untuk almarhumah yang sudah 4 tahun ya, 4 tahun meninggalkan kita, almarhumah Ibu Tati Subekti binti Suputar Tomiharjo. Teriring doa dari kita dengan ikhlas agar almarhumah kuburnya senantiasa dirahmati Allah dengan maghfirahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan taman surga. Juga almarhum Bapak Kendar Susantio bin Ismail, ada Ibu Adiati binti Kendar Susantio, Bapak Endro Yekti binti Pujo Suwoyo. Keluarga, ahli keluarga yang sudah di alam kubur, kita doakan senantiasa kuburnya dijadikan taman surga bagi mereka semua. Walaqad atainaka sab'a minal mathani wal Qur'anal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin Allah ya Rabbal Alamin yang muji basail. Jemaah yang dirahmati Allah, almarhum dan almarhumah, orang tua keluarga yang sudah meninggalkan kita itu berada di alam kubur, yaitu ruhnya. Jasadnya berada di lubang kubur. Lubang kubur dengan alam kubur itu berbeda. Yang masuk ke lubang kubur itu jasad. Kenapa min sulalatin min tin? Karena asalnya dari tanah jasad ini, sehingga kembali ke asalnya. Ruhnya yang bersemayam pada jiwa itu tidak mengalami kematian. Yang mati itu jasad, karena asalnya benda mati, tanah. Ruh itu tidak mengalami kematian. Jadi almarhumah, almarhum yang sudah di alam kubur itu ruhnya hidup, mereka tetap hidup. Karena mereka tetap hidup, kalau jasadnya udah nggak butuh apa-apa karena sudah kembali ke asalnya, tapi ruhnya kan tetap hidup. Maka ruhnya masih menginginkan, masih mengharapkan, masih butuh sesuatu. Apa sesuatu itu? Awaladun soleh yad'ulah, doa dari ahli-ahli keluarga yang masih ada di dunia. Itu kebutuhannya. Doa-doa kita, anak, cucu, menantu, semua keluarga. Untuk yang sudah di alam kubur itu sangat dinanti, sangat ditunggu. Di gerbang-gerbang alam kubur kiriman-kiriman doa yang disampaikan oleh kita semua. Oleh karena itu, setiap kesempatan, setiap momen, setiap hari selesai sholat atau pada doa-doa khusus kita tidak lewatkan doa untuk orang tua kita. Nanti faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita yang sudah di alam kubur, maka keluarga kita juga akan terus mendoakan kita. Karena mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, pasti akan datang kebaikan. Kemudian yang kedua, pesan ketika kita diingatkan dalam acara momentum ya, dari wafatnya orang tua kita adalah mengambil pesan-pesan wasiat. Apa sih wasiatnya almarhum? Apa sih wasiatnya almarhumah? Yang kita ingin ambil untuk diri kita sebagai media untuk muhasabah. Apa tujuannya? Tujuannya sama, semua punya cita-cita yang sama, yaitu husnul khotimah. Itu cita-cita akhir semuanya pasti ke situ. Yang nanti akan dirindukan, yang akan diusahakan adalah itu. Dari semua cita-cita yang terkait dengan urusan dunia akan dikalahkan semuanya untuk menggapai cita-cita yang lebih penting daripada itu semua, yaitu husnul khotimah. 4 tahun lalu
di 28 Juni ya, di wafatnya ya. Coba kita kembali mengenang di momen wafatnya itu. Secara syariat Islam ada yang disebut fardu kifayah. Fardu kifayah bagi yang meninggal itu ada 4: dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ini namanya fardu kifayah, wajib dilakukan walaupun hanya 1 orang yang melaksanakan, maka yang lain gugur. Ternyata 4 rangkaian fardu kifayah ini adalah wasiat terakhirnya, wasiat dari almarhumah sebelum kemudian meninggalkan dunia ini. Dan wasiat ini menjadi inti dari semua wasiat yang pernah disampaikan. Yang pertama, ketika dimandikan, jenazah itu sunnahnya memandikan itu diawali dengan membasuh anggota wudhu. Setelah dia diistinjakan, maka anggota wudhu dulu, baru kemudian disiram seluruh tubuhnya. Ketika dimandikan, almarhumah berpesan, kalau secara tersurat tidak ada, tapi secara tersirat kuat sekali wasiat itu. Wahai anak-anakku, wahai keluargaku, wahai kerabat-kerabatku, coba kalian saksikan, coba kalian renungkan untuk membasuh anggota wudhuku. Aku sudah tidak mampu melakukannya sendiri, sehingga kalian yang membasuh anggota wudhuku dengan sempurna. Aku pesan kepada kalian, wahai keluargaku, kehidupan masih bersama kalian, jaga wudhu kalian, jaga kesucian diri kalian. Ini wasiat yang pertama. Kita mengenang ini sudah 4 tahun wafatnya, agar jadi muhasabah buat kita. Jaga wudhu kalian. Masya Allah. Wudhu ini syariat yang urusannya bukan hanya untuk sholat, tapi semua aktivitas itu terjaga dengan wudhu. Saking dahsyatnya Rasulullah sempat mengagumi salah seorang sahabatnya. Ketika Rasul mengalami kasyaf bersama dengan Jibril, telinga Rasul mendengar ada suara terompah, suara bakyat, suara sendal, langkah kaki yang berjalan di dalam surganya Allah. Yaitu sahabatnya Bilal bin Rabah. Ketika Rasul tanya kepada Jibril, itu suara langkah siapa Jibril? Jibril yang bilang, sahabatmu bilang. Kaget Rasul. Kenapa kaget? Orang Bilalnya masih hidup di atas muka bumi, masih beraktivitas. Tapi Rasul mendengar suara langkah kakinya sudah terdengar di surga. Masya Allah. Ini kalau sudah begini nanti Bilal termasuk salah seorang sahabat yang dijaminkan surga tanpa hisab. Indah sekali. Ketika bertemu dengan Bilal, Nabi tanya, wahai sahabatku, aku iri. Ini bahasa Rasul. Indah sekali bahasanya. Ada apa ya Rasulullah? Tanya Bilal, aku mendengar suara langkah kakimu di surga. Engkau punya amalan apa? Itu pertanyaannya. Apa jawabnya? Ya Rasul, ibadahku tidak sehebat sahabat yang lain, amalku tidak sehebat sahabat yang lain, biasa saja. Ada yang kudawamkan memang ya Rasul. Apa itu, tanya Rasul? Aku selalu menjaga wudhu dan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Itu didawamkan, diistiqomahkan, dirutinkan, dijaga oleh dia. Dia batal, dia wudhu, dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunat tuhur,
sholat sunat suci. Habis wudhu batal, dia wudhu lagi, sholat 2 rakaat, terus dia jaga. Syariatnya, hakikatnya terjaga semua diri dari segala kemaksiatan. Coba ingat wasiat almarhumah ketika dimandikan, jaga wudhu kalian, jaga kesucian diri kalian. Apa hakikatnya? Kalau tangan sudah dicuci ketika berwudhu, maka status tangan ini bukan hanya bersih, tapi suci. Itu bedanya. Habis makan kita kan cuci tangan tuh, nah itu bersih, tapi tidak suci. Kalau wudhu kita cuci, maka dia bersih dan suci. Apa artinya? Kalau sudah suci, tolong jangan dikotori lagi dengan memegang sesuatu yang Allah haramkan, menyentuh sesuatu yang Allah nggak ridho. Kenapa? Karena kita sudah sucikan. Ini hakikat wudhunya bilang. Ketika sudah kumur-kumur ketika berwudhu, maka mulut ini menjadi bersih dan suci. Apa kemudian pesan hakikatnya? Jangan lagi keluar dari mulut ini sesuatu yang Allah nggak suka. Jangan juga masuk ke mulut ini sesuatu yang Allah haramkan. Kan sudah kumur-kumur ketika berwudhu. Jangan ghibah, jangan fitnah, jangan mencela, jangan mengumpat, jangan ada bahasa ujub, apalagi takabur. Kenapa? Kan sudah kumur-kumur ketika berwudhu. Jangan juga habis kumur-kumur kemudian kita berghibah, baru saja disucikan masa dikotori lagi. Ini hakikat wudhunya. Kalau wajah sudah dicuci ketika berwudhu, maka menjadi bersih dan suci wajah ini. Apa maknanya? Jangan lagi ada wajah kebencian kepada saudara kita. Jangan lagi ada wajah kebencian kepada keluarga kita. Jangan ada yang cemberut. Jangan ada yang merenung. Kan udah cuci muka ketika berwudhu. Lalu kalau habis wudhu kemudian kita merenung, betul, itu wudhunya nggak dapat hakikat, baru syariat. Senyum gitu kan udah kumur-kumur. Kalau sudah kumur-kumur, sudah cuci muka, tapi wajahnya masih ditekuk. Nah, ini wudhunya baru syariat, belum hakikat. Itu langkah kakinya belum kedengaran di surga. Kalau kepala sudah dibasuh ketika berwudhu, maka dia menjadi bersih dan suci. Apa maknanya? Jangan ada pikiran-pikiran jelek di kepala kita. Jangan lagi ada suudzon. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang gak bagus. Buang semuanya. Kalau kaki sudah dicuci, maka dia menjadi bersih dan suci. Maka hakikatnya, jangan lagi melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Ini hakikat wudhunya bilang. Ini wasiat almarhumah 4 tahun lalu ketika dimandikan. Jaga wudhu kalian, maksudnya jaga kesucian diri kita. Ada saatnya nanti kalian ingin berwudhu tapi tidak bisa melakukan sendiri, sehingga butuh orang lain untuk membasuh wudhu kalian. Itu pasti Bapak Ibu. Pasti nanti kita diwudhukan. Nah mungkin enggak itu. Pasti. Karena fardu kifayah. Kemudian setelah itu dikafankan. Almarhumah ini wasiat yang kedua. Wahai keluargaku, wahai saudaraku, wahai teman-temanku, coba kalian renungkan. Untuk menutupi auratku, aku sudah tidak bisa. Aku pesan kepada kalian, jaga aurat kalian, jaga kehormatan kalian. Itu wasiat yang kedua. Kemudian setelah itu kan disolatkan almarhum, dibawa ke masjid untuk disolatkan. Di jalan kuat sekali wasiatnya, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, coba kalian rasakan untuk mendatangi masjid. Aku nggak bisa jalan sendiri. Jika kalian mengangkat aku, menggotong aku beramai-ramai mendatangi masjid, aku pesan kepada kalian, mumpung kaki kalian masih bisa berjalan, ajak kaki kalian mendatangi masjid. Ada saatnya
Nanti kalian ingin ke masjid tapi nggak bisa jalan sendiri. Kemudian disolatkan, ini inti wasiat. Jangankan mengerjakan sholat, mendengar azan pun aku sudah tidak bisa, karena kehidupan sudah berakhir untukku. Aku pesan kepada kalian keluargaku, mumpung telinga masih mendengar azan, jaga sholat kalian. Jaga sholat kalian. Inti wasiatnya ada di sini. Karena itu menjadi wasiatnya baginda Rasulullah SAW. Awal hadisnya itu begini, kata Aisyah radhiyallahu anha, hari Kamis, tahukah kalian apakah hari Kamis itu? Hari Kamis itu hari pertama Rasulullah jatuh sakit, kata Aisyah. 12 hari lamanya Rasul sakit. Dari masa hidupnya tuh Rasul gak pernah sakit. Sakitnya di ujung kehidupan selama 12 hari kena demam yang sangat tinggi. Sempat ketika hijrah ke Madinah, kemudian 2 tahun menetap di Madinah, ada tabib yang datang menemui Rasul. Tabib itu kalau sekarang dokter. 2 tahun di Madinah, dokter ini gak ada pasien yang datang. Nabi tanya, tabib ini tanya, tabib ini kepada Rasul, ya Rasulullah, apa resepnya? Kok gak ada sahabatmu yang sakit? Kok gak ada yang datang berobat? Jawab Nabi begini, umatku tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu bahasa itu, dalam sekali. Tapi ternyata gak gampang juga prakteknya itu. Iya, tidak makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum lapar, kalau belum kenyang, ini bahasa Rasul itu indah sekali. Kita kembali. Kemudian ketika sampai pada wasiat, ya, wasiat yang disampaikan tentang sholat itu, di hari Kamis Rasul sakit, kemudian sampai tidak mampu untuk membangunkan badannya dari pembaringan itu. Sempat beberapa kali pingsan kalau kita baca keterangan di hadis. Tapi sekitar 5 hari sebelum wafatnya, badannya itu agak seger, agak sehat, dan bisa berdiri. Dipegang di sebelahnya ada Ali bin Abi Thalib, di sebelahnya ada Fadl bin Abbas. Keluar Rasul sambil dipegang tangannya untuk menemui sahabatnya. Itu 5 hari sebelum wafat. Sahabat sudah senang sekali, Rasul sehat, Rasul kembali sembuh. Ternyata tidak. Begitu sampai di hari wafatnya Rasul, yang di Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di waktu duha, Allah kemudian perintahkan 2 malaikat, bahkan ada 3 dalam keterangan yang lain. Jibril ditemani Jibril, kemudian ditemani juga oleh malaikat Mikail untuk menjemput Rasul. Ketika sampai kemudian, saya singkatkan ini, sakaratul maut akan berlangsung. Jibril datang ke kamar itu, ke kamarnya Aisyah, karena Rasul sakit ada di kamar Aisyah. Di akhir kehidupannya di rumah Aisyah, yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah. Itu rumah Nabi yang didiami Aisyah, yang ukurannya 5 kali 5 meter rumah beliau. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Malaikat Jibril datang mengucap salam kepada Rasulullah. Di kamar itu ada Aisyah, Rasul kepalanya di pangkuan Aisyah, ada Fatimah putri beliau, ada Ali, ada Fadl sebagai maulanya. Kemudian yang kedua, Jibril menawarkan atas perintah Allah. Kalau yang pertama mengucap salam itu berlaku buat umatnya.
Jibril akan datang kepada umatnya, kepada kita. Dia akan mengucap salam sebelum melepaskan ruh kita. Syaratnya satu, kita istiqomah menjaga keimanan akidah. Yang kedua, kita istiqomah menjaga ibadah. Yang ketiga, kita istiqomah dalam akhlakul karimah. Insya Allah Jibril datang kepada kita, mengucap salam dulu ya. Kalau kita bertemu dengan dia lebih dulu yang mengucap salam kepada ruh kita. Karena ruh kita akan mengenal nanti Jibril. Ini Rasul sampaikan. Ruh orang beriman akan kenal dengan Jibril. Jadi ketika bertemu, ruh itu akan keluar dengan sendirinya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia ridho meninggalkan jasadnya. Kemudian ditawarkan atas perintah Allah, Muhammad, apakah engkau ingin tetap hidup di dunia menyebarkan agama Allah bersama sahabatmu, atau engkau memilih bertemu dengan Allah? Itu yang kedua. Apa jawaban Rasul ketika itu? Ini kepalanya di pangkuan Aisyah. Aisyah sedang memperhatikan Rasul. Bergerak dari bibirnya Rasul ada kalimatnya memang nyaris samar-samar tidak terdengar. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Allahumma Rafiqul A'la. Aisyah kaget Rasul ngomong begitu. Aku memilih bertemu kekasih yang tertinggi. Kata Aisyah dalam hadis ini, sepertinya Rasul sedang menjawab sebuah pertanyaan. Boleh di kamar itu nggak ngerti kalau di kamar itu ada Jibril, nggak ada yang tahu. Rasul sedang menjawab pertanyaannya malaikat Jibril. Allahumma Rafiqul A'la, aku memilih bertemu dengan kekasih yang tinggi. Nah kalau yang kedua ini Bapak Ibu, itu tidak berlaku buat umatnya. Jadi kalau kita sudah ketemu, kita nggak bakal ditawarin. Kalau seandainya ditawarin, apakah kalian ingin tetap hidup bersama keluarga atau memilih bertemu dengan Allah? Kira-kira kita pilih mana? Kayaknya kita milih kumpul keluarga deh. Iya, kalau mindsetnya belum terbina dengan akidah yang mantap dari Rasulullah, belum, kita akan pilih itu. Baru yang ketiga, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, minta izin untuk melepaskan ruhnya. Yang ketiga ini juga tidak berlaku buat umatnya. Apakah Rasulullah izinkan? Tidak. Dalam sejarah hadis kita baca, tidak diizinkan. Rasul malah bertanya Jibril, aina Jibril? Di mana Jibril? Jibril ada di langit satu dunia, dia tak mau turun. Ketika ditanya kenapa nggak mau Jibril turun, aku nggak kuat menyaksikan kekasihnya Allah dilepaskan ruhnya ke Jibril. Sampai Rasul protes itu ke Jibril. Kenapa Rasul ingin bertemu Jibril? Ada yang hendak kusampaikan kepada Allah, dan cuma Jibril yang bisa membawa apa yang kusampaikan ini, karena tugasnya membawa wahyu. Kemudian Jibril sampai, kemudian Rasul menanyakan Jibril, kalau aku sudah tidak ada, aku pengen tahu jaminan nasib umatku gimana. Ini sudah minta izin, Jibril mau cabut terus ya Rasul, nggak diizinkan. Dia cuma pengen dengar, nanti umatku gimana? Kaifa umati Jibril, bagaimana nasib umatku kalau aku sudah tidak ada? Dibawa oleh Jibril nih pertanyaan ini kepada Allah. Kemudian sekejap Jibril datang membawa jawaban, Muhammad, berbahagialah kau Muhammad. Lan tadillu abada ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatan nabi. Muhammad, umatmu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya sepanjang umatmu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tenang hatinya Rasul, baru kemudian diizinkan. Ketika ruh mulai dilepas, ini yang disebut sakaratul maut. Ketika sakaratul maut terjadi, semua organ tidak ada yang berfungsi kecuali dua. Satu, pendengaran, yang kedua, hati. Kenapa Rasulullah ajarkan laqinu mautakum la ilaha illallah kepada kita? Ajarkan saudaramu yang hampir mati la ilaha illallah, karena
karena hatinya masih tetap oke, pendengarannya masih tetap oke, walaupun sedang sakaratul maut. Tapi ternyata tidak berlaku untuk Rasulullah. Walaupun sedang sakaratul maut, semua organnya berfungsi dengan baik. Sempat ditanyakan sebelumnya Ijrohil, apakah dicabut nyawa itu sakit? Sakit ya Muhammad, kata Ijrohil, apakah umatku juga akan merasakan sakit? Semua umatku merasakan sakitnya. Berikan kesempatan aku berdoa kepadamu. Apa doanya Rasul? Rasul minta sakitnya sakratul maut ya Rabb, biar aku yang merasakan, jangan umatku merasakannya ya Allah. Tak dapat lagi kita pemimpin seperti ini. Dahsyatnya sakratul maut nggak mau dirasakan umatnya, biar diwakili oleh dirinya, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak kabulkan doa itu. Terjadilah sakratul 3 tahap, Bapak Ibu. Ruh itu lepasnya dari ubun kepala. Nggak ada jalur keluar ruh kecuali kepala. Nggak ada jalur lain. Maka ketika dia keluar, kata Rasul, ada 3 tahapan. Dari ujung jari kaki sampai lutut, dari lutut sampai pusat, dari pusat sampai ujung kepala. Ini 3 tahap lepasnya. Ketika sedang proses itu terjadi, bibirnya Rasul masih bergerak. Aisyah mendekatkan telinganya ke bibir suaminya, terdengar kalimat ummati, ummati. Itu yang disebut Rasul, umatku, umatku. Kemudian di tahap yang kedua terdengar kalimat as-sholat, as-sholat. Ini yang saya maksud inti wasiat dari almarhumah tadi. Sholat umatku, jaga sholat kalian. 23 tahun Muhammad jadi Rasul, 23 tahun Al-Quran turun sempurna, 23 tahun syariat Islam turun sempurna. Begitu banyak dan luasnya syariat Islam. Kesimpulannya satu, as-sholat, as-sholat. Ini buat abang-abang, buat kakak-kakak nih. Wasiat ini menjadi wasiat yang sangat luar biasa. Rasul tidak mewasiatkan apapun kecuali satu ini yang menjadi sholat, sholat umatku. Ini almarhumah ketika disolatkan wasiatnya kepada kita. Baru yang terakhir ketika dihantar ke kuburnya, apa kata almarhumah? Wahai keluargaku, inilah sekarang rumah yang akan aku diami. Kalian pun sama akan mendiami rumah seperti ini. Aku pesan, jangan berani masuk ke rumah seperti ini jika kalian tidak menyiapkan bekal yang cukup ke dalamnya. Keluarga sekalian, inilah mengenang almarhumah dengan mengenang wasiatnya yang telah disampaikan secara tersirat pada saat pemulasaraan jenazah. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ingat wasiatnya. Sekarang sudah alam kubur. Yakinkan alam kubur itu menjadi taman surga bagi orang-orang beriman. Taman surga itu bukan cerita, bukan dongeng. Taman surga itu akidah Islam yang wajib kita imani. Kenapa para sahabat Nabi tergolong orang-orang yang rindu dengan kematian? Itu binaan akidah Rasul langsung ke para sahabat. Psikologi mereka sudah pada tahapan taraf orang-orang yang rindu dengan kematian, para sahabat. Kenapa dia rindu kematian? Bahasanya nanti Bapak Ibu, bukan mati, tapi pindah hidup. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia. Lebih sempurna nikmatnya daripada di alam rahim. Dari alam dunia pindah hidup ke alam kubur, ini lebih sempurna karena fasilitasnya taman surga. Nggak ada apa-apanya kenikmatan dunia dengan alam kubur. Ketika kubur itu menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman surga.
Begitu kiamat terjadi, dibangkitkan dari kubur, kemudian hisab, sampai di terminal akhir negeri akhirat, yaitu surga. Inilah kesempurnaan nikmat yang Allah janjikan. Jadi kalau mau sempurna nikmat ini, kita harus lewati fase-fase itu. Kenapa Allah tidak akan menunda kematian kita yang sudah ditetapkan waktunya? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan kematian. Kenapa? Ternyata jawabannya Allah ingin kita sampai pada kebahagiaan yang sempurna. Allah ingin kenikmatan kita sempurna. Kalau di sini terus, gak bakal sempurna nikmat kita. Yang kedua, Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa makana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Ali Imran 145. Yang berjiwa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman ajal. Jadi catatan kita itu sudah ditulis kapan. Kita nggak boleh bertanya kapan kita mati, percuma saja. Kematian nggak butuh sebab. Kematian sama sekali nggak butuh sebab. Sebab kematian cuma waktunya sudah tiba. Pertanyaan kita adalah apa yang menjadi wasiat dari almarhum Uti tadi ketika dikuburkan. Jangan berani kamu masuk rumah seperti ini jika tidak menyiapkan bekal yang cukup ke dalamnya. Selaras dengan surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan, memperhatikan bekal apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Nah, urusan bekal ini itu nggak bisa berjamaah satu keluarga. Dia sifatnya nafsi, masing-masing. Hisab nanti di padang mahsyar, pertanggungjawaban atas nama keluarga besar, maju seorang untuk laporan, nggak bisa. Itu masing-masing. Walaupun kita punya teman-teman setia di dunia, nggak bisa sendiri-sendiri. Sehingga bekal itu urusannya pribadi kita. Maka dari situ kita mengambil pelajaran dari wasiat tadi. Ini kalau bukan kita yang menyiapkan, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita rapikan, mau kapan lagi? Apalagi yang masih remaja-remaja, masih muda-muda. Itu beda bobot ibadahnya loh. Ini ada anak muda ke masjid dengan orang tua, ke masjid, sama-sama ke masjid, sama-sama sholat, sama-sama jadi makmum, pahalanya beda, Pak. Gedeannya muda. Itu hadisnya begitu. Padahal sholatnya sama, rakaatnya sama, sama-sama jadi makmum. Tapi kenapa catatan bobotnya kok beda? Masih lebih gede yang muda bobotnya, Masya Allah. Sehingga salah satu kalimat yang Rasul sabdakan, la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar ketika tidak ada naungan lain. Satu di antaranya adalah anak muda yang selalu menggantungkan hatinya di masjid. Itu salah satu. Tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali payungnya Allah di padang mahsyar. Salah satunya anak muda. Bobotnya beda. Anak muda sholat berjamaah dengan orang tua. Kenapa beda? Orang tua sholat berjamaah, ajarlah sudah tua. Tuh. Mau ngapain lagi? Lo anak muda, wah luar biasa. Di tengah-tengah dia, tapi dia menggantungkan hatinya di masjid. Masa kalimat Rasulullah itu tidak ada naungan nanti di padang mahsyar kecuali naungannya Allah. Ada 7 golongan yang dapat. Di antaranya adalah seorang pemuda yang menggantungkan hatinya di masjid. Maksudnya ibadah. Anak muda tapi ibadahnya istiqomah. Itu Masya Allah. Sudah dijaga Allah itu dunia akhirat itu. Dijaga terus sama Allah. Nah hidup ini kan yang paling indah kalau kita dijaga Allah. Pasti akan sampai pada ujung husnul khatimah. Kita akan menutup hidup dalam keadaan yang baik. Ini Bapak Ibu sekalian, mengenang almarhumah 4 tahun wafatnya, kita ternyata masih mendapatkan kesan muhasabah dari fardu kifayah. Wasiat itu mesti kita ingat-ingat terus, karena Rasulullah juga menyampaikan kalimat yang sama.
dalam wasiat sebelum wafatnya. Mudah-mudahan semua orang tua keluarga yang sudah mendahului kita yang sudah di alam kubur, mereka selalu diampuni Allah dengan maghfirahnya, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya di dalamnya, dan yang terpenting kuburnya menjadi taman surga bagi mereka semua. Buat kita yang ditinggalkan, kita mohon kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah bimbing kita selalu berada pada jalan yang lurus, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Ini pengantar silaturahim kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan sebelum kita bubar dari majelis ini, terlebih dahulu Allah turunkan rahmatnya buat kita, Allah turunkan maghfirahnya buat kita, Allah turunkan hidayahnya untuk kita, Allah turunkan keberkahan untuk kita, dan Allah bimbing kita selalu pada jalan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Ismail Al-Daga. Terima kasih untuk kajiannya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua om tante dan ponakan dan cucu untuk kehadiran dan untuk mengikuti kajian ini. Mohon maaf lahir batin untuk ada kekurangan. Insyaallah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, bahagia, serta dalam ridho dan rahmatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya disampaikan salah satu amalan terbaik buat rahimullah yang sudah meninggal Ibu. Apakah sahabat doa? Apakah ada lafaz doa yang betul atau khusus buat orang tua? Terus juga waktu-waktunya. Yang pertama, yang kedua, apa kalau kita berdoa atau pada saat ziarah kubur orang tua kita itu mendengar? Ya, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya doa sebenarnya, bakti anak kepada orang tua yang sudah wafat. Karena ada sahabat yang datang kepada Rasul menyampaikan, ya Rasulullah, orang tuaku sudah wafat, apakah aku masih bisa bakti kepada dia? Bisa, kata Rasul. Yang pertama, terus kau doakan dia. Yang kedua, kau jalin silaturahim di mana orang tuamu memiliki kerabat. Itu bentuk bakti. Di mana orang tua kita punya kerabat, punya teman, punya sahabat, punya saudara, sambung. Itu bakti kepada orang tua, kata Rasulullah. Ketika kita berdoa, di mana waktu yang paling baik doa itu? Kalau di kita ini ada waktu-waktu ijabah. Di tanah suci ada dua, ada waktu ijabah, ada tempat ijabah. Kalau di kita nggak ada tempat ijabah, ya, yang ada waktu ijabah. Dan itu banyak sekali. Selesai sholat, misal, kalau mau ngambil waktu istimewa, sepertiga malam yang akhir, setelah tahajud, jangan tidak disebut nama orang tua kita, absen nama dia, absen nama keluarga kita. Lagi orang tua absen, sebut nama. Kemudian ini waktu kemudian matahari terbenam, ini waktu hijau. Sore menjelang matahari tenggelam, ini hijau apa sekarang? Sebut absen nama orang tua. Awaladun soleh yang ulah, anak soleh yang mendoakan. Ada dua kan di hadis itu, soleh dan mendoakan. Apa maknanya? Solehnya seorang anak itu menjadi pahala untuk orang tuanya walaupun sudah di alam kubur. Doanya si anak mengampuni dosa orang tuanya yang di alam kubur.
Jadi anak ini berbuat soleh apa saja itu. Anaknya mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau berbuat baik apa saja, otomatis orang tuanya dapat bagian. Itu multi level amalnya sih. Doanya anak itu mengurangi dosanya. Beda ya? Kalau kebaikan kita nih, itu nambah pahala dia. Kalau kita doakan, itu mengurangi dosa. Maka anak soleh itu disebut aset terbesar orang tua. Nggak ada lagi aset yang paling hebat, nggak ada, kecuali itu. Kemudian, ketika anak soleh yang mendoakan ini menjadi aset kebaikan, terus gimana kalau anaknya nggak soleh? Anaknya bermaksiat. Apakah orang tuanya dapat? Jika orang tua ketika hidup menunaikan kewajiban yang 3, maka dia nggak dapat bagian dari maksiat anaknya. 1, diajarkan anaknya tentang kebenaran. 2, dicontohkan kepada anaknya kebenaran. Yang 3, anaknya terus diingatkan untuk kebenaran. Diajarkan, dicontohkan, diingatkan. Jika ini sudah dilakukan orang tua, tapi kemudian anaknya tidak soleh, orang tua nggak dapat bagian dari kejelekan anaknya. Tapi kalau anaknya baik, soleh, kenapa orang dapat bagian? Ada andil dia. Minimal dia doain anaknya tuh biar jadi soleh, maka dia mendapat bagian. Ini aset yang paling indah. Jadi silakan habis sholat doakan sebelum tidur, tapi minimal 2 waktu yang nggak boleh ditinggalin. 1, menjelang matahari terbenam. 2, menjelang matahari terbit. Habis subuh dan habis asar. Kenapa? 2 waktu ini kata Rasul, malaikat datang ke alam kubur memberikan berita kepada orang yang di alam kubur itu, menunjukkan gambar. Jika dia orang soleh, apa kata malaikat? Ini loh istanamu nanti di surga. Tunggu ya sampai kiamat terjadi. Dan itu berlangsung setiap hari kata Rasul. Pagi sore malaikat datang. Jadi sebelum malaikat datang kepada orang tua kita, pagi hari itu setelah subuh, kita sudah angkat tangan duluan, gitu, mendoakan dia. Asar sebelum malaikat datang, kita sudah doakan mendoakan dia sebelum malaikat datang. Minimal 2 waktu ini. Kalau mau waktu super, sepertiga malam, tahajud. Ini doa. Jadi di mana aja kita bisa berdoa. Gimana kalau kita mau infak sedekah tapi ini aja buat orang tua, itu pun hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Ada memang terjadi perbedaan pandangan para ulama gitu tentang menyikapi ayat Al-Quran, ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang nggak dapat apa-apa kecuali apa yang dia lakukan sendiri. Terjadi perbedaan pandangan. Tetapi ketika hadis ini sahih maka tidak terbantahkan. Silakan kita berinfak atas nama orang tua. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Kemudian menjadi motivasi buat kita. Satu cita-citanya, sungguh-sungguh kita beristihad sekarang, berjihad, berjuang, beristiqomah, karena kita ingin bersama orang tua kita di surga. Itu yang kita hadirkan. Kita ingin bersama dengan orang tua kita, semua keluarga kita tanpa kecuali kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kesenangan. Iya. Pak, udah di luar. Sama-sama.